Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang-orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Merenungkan pemberkatan Gereja Basilika Lateran mengingatkan saya akan gereja-gereja yang ada di Jogja ini. Paling tidak setiap kali masuk gereja, orang terkesan mengalami keteduhan. Gereja Kota Baru dibuka, banyak orang datang, entah itu waktu misa atau tidak misa, hanya untuk duduk diam, merasakan keteduhan itu. Dan itu satu hal yang menjadi agak sangat langka kalau menyisir di daerah-daerah Myanmar, di pinggiran negara Myanmar. Banyak gereja-gereja menjadi korban perang. Gereja yang semestinya bagian dari war sanctuary, tetapi kenyataan etika perang pun tidak dihormati. Maka banyak teman-teman kita, entah Katolik, entah Kristen, bahkan yang Buddha, kadang-kadang mereka merasa kehilangan saat-saat teduh yang mereka temukan, misalnya di gereja atau di pagoda
atau tempat-tempat doa itu. Maka tadi saya dalam pengantar titip doakan teman-teman kita di Myanmar. Perang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun, tetapi kayaknya belum ada perubahan yang berarti. Disinilah kita diajak berbagi kenyataan tidak semua gereja bisa ditemukan. Kenyataan keteduhan dalam gereja tidak ditemukan di setiap tempat. Dan kita bersyukur di sini kita boleh mengalami keteduhan itu. Bacaan-bacaan hari ini, terutama bacaan Injil, mengajak kita untuk berefleksi sebagai manusia-manusia gerejawi, mengajak kita berintrospeksi, mengajak kita untuk berani melakukan reimajinasi, merefleksikan bait Allah, merefleksikan rumah Tuhan yang tidak lain adalah diri saya sendiri juga, seperti disebutkan dalam bacaan yang kedua hari ini. Dalam bacaan Injil, Yesus melihat dengan jelas bait suci yang telah beralih fungsi, bait suci yang mengalami pergeseran fokus dan nilai dari tempat yang menjanjikan keteduhan menjadi tempat yang menjanjikan keuntungan, karena di gereja menjadi pasar. Dari fokus memberikan keteduhan batin, membawa kepada kedekatan dengan Allah, bait suci menjadi pelayan-pelayan kepentingan duniawi, memperkaya diri dan mengabdi pada kepentingan diri sendiri. Yesus merombak dan mereformasi, mengajak untuk kembali pada gagasan awal dan ide serta nilai-nilai utama dari fungsi bait Allah itu sendiri, yaitu mendekatkan diri pada Allah. Maka hari ini kita diajak untuk berintrospeksi, melihat ke dalam diri sendiri, bagaimana hidupku sebagai bait Allah, bagaimana hidupku sebagai manusia gereja, seperti disebut dalam bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Hidup kita sebagai bait Allah dan rumah Allah, dengan Kristus sebagai dasarnya, diharapkan memberikan daya hidup seperti disebut dalam bacaan pertama, mengalirkan air yang memberikan daya hidup, mengalirkan air yang memberi energi, mengalirkan air yang menguatkan setiap makhluk hidup dalam ekosistem kehidupan, bagi sesama, bagi ciptaan, dan bagi alam. Ketika mencoba membayangkan dan mengkontemplasikan bacaan pertama dengan bait suci dengan 4 arah mata angin mengalirkan air itu, mengingatkan saya pada satu patung Buddha yang berada di Angkor Wat di Kamboja. Dalam patung Buddha itu, satu patung dengan 4 wajah. 4 wajah ini menghadap ke 4 mata angin, utara, selatan, barat, dan timur. Dari keempat wajah ini, menurut tradisi yang saya dengar paling tidak, ini mengungkapkan 4 wajah Sang Buddha.
Dan 4 wajah Sang Buddha ini adalah simbol wajah kasih. Yang pertama, wajah yang pertama disebut dengan metta, kasih tanpa syarat, kasih universal. Kemudian karuna, welas asih dan compassion. Yang ketiga adalah mudita, mampu bergembira bersama dengan orang lain yang bergembira. Dan yang keempat adalah upeka, keseimbangan batin yang tidak mudah terombang-ambing. Kalau dalam bacaan pertama tadi ada 4 pintu yang mengalirkan kehidupan, dalam patung ini digambarkan bahwa wajah manusia itu sangat dimungkinkan kita juga punya 4 wajah kasih itu. Metta, karuna, mudita, dan upeka. Nanti kalau sampai rumah tidak perlu berkaca wajahku yang mana, karena wajahku hanya 1. Tapi kita memang diajak untuk berani menghadirkan wajah-wajah sebagai manusia gerejawi, manusia-manusia bait Allah. Mungkin ketika kita menghadap ke timur, kita diajak untuk membagikan nilai kasih metta. Ketika kita menghadap ke utara, mungkin kita diajak untuk membagikan kasih karuna. Dan 2 arah lagi mungkin upeka dan mudita. Dan itulah wajah-wajah yang sebenarnya kita harapkan dari wajah-wajah manusia gerejawi. Di sini juga kita diajak untuk berefleksi, wajah apakah yang saya tampilkan dalam hidup saya sehari-hari? Ataukah sebaliknya kita justru membawa nilai-nilai, menghadirkan wajah-wajah yang justru menakutkan dan tidak memberi harapan, seperti teman-teman kita yang berada di Myanmar. Pengalaman-pengalaman ketakutan, pengalaman yang mencekam. Undangan menjadi manusia bait Allah, undangan menjadi manusia gerejawi berarti menjadi manusia yang memberi harapan, manusia yang membangun harapan, manusia yang membangun kehidupan. Izinkan saya menyebut 2 tokoh. Yang pertama, Jane Goodall, itu seorang ahli lingkungan, sangat dekat dan bersahabat dengan simpanse. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari mengikuti berita tentang Jane Goodall yang beberapa bulan yang lalu meninggal. Salah satu yang dia katakan, meskipun dia banyak belajar dari simpanse, meskipun dia banyak belajar karena bergaul dengan alam, hal yang membuat dia sadar bahwa hal yang sekecil apapun yang dia buat itu sangat berarti bagi lingkungan. Maka dia mengatakan dan dia menyadari bahwa berkontribusi kepada dunia alam sesama dalam bentuk sekecil apapun itu adalah cara membangun harapan. Berkontribusi sekecil apapun. Bagi dia membangun harapan berarti berkontribusi, bukan bertanya apa yang saya dapat. Membangun harapan berarti memberikan diri. Yang kedua, Santo Ignatius dari Loyola.
Kalau kita merefleksikan menjadi manusia bait Allah, menjadi manusia gerejawi, Ignatius mengingatkan pada para retretan, pada para peserta retret. Dia mengatakan, hendaknya kita membebaskan diri, membiarkan diri dipakai oleh Allah seturut dengan kehendaknya. Lalu kalau menurut diriku sendiri, sekarang menjadi manusia bait Allah itu kriterianya apa untuk saya? Menjadi manusia gerejawi itu kriterianya apa? Mungkin ini bukan PR, tetapi kalau pertanyaan ini terus berulang dalam hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, biarkan pertanyaan itu bergaung, karena di sanalah menjadi pencarian hidup kita. Saya ini menjadi manusia gerejawi yang seperti apa? Maka kalau kita diundang untuk merefleksikan hari ini dengan tema keselamatan dari gereja untuk dunia, gereja itu siapa? Gereja itu adalah setiap dari kita. Maka marilah kita mohon rahmat, berani berkontribusi, berani membiarkan diri dipakai oleh Allah seturut dengan kehendaknya.